Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita, Mas Bro, di channel YouTube, di situs channel KBRI Channel. Channel yang selalu menginformasikan berita-berita terbaru, terakurat, dan pastinya terpercaya. Nah, Mas Bro, kita masih mengupas tuntas, masih mengulas masalah seputar musibah atau kecelakaan yang menimpa artis kita, artis Indonesia Vanessa Angel beserta suaminya Febri Ardiansyah dan 3 penumpang lainnya, yaitu supir, bibi, dan anaknya yang masih berusia balita. Mas Bro, duka yang dalam masih menyelimuti keluarga almarhumah Vanessa Angel dan almarhum Bibi atau Febri Ardiansyah yang mengalami kecelakaan tunggal di ruas tol Nganjuk, Jombang, Jawa Timur hari Kamis tanggal 4 November 2021 dengan mengendarai mobil pribadi warna putih Pajero. Kecelakaan tersebut murni dinyatakan kecelakaan tunggal. Mungkin nanti akan kita bahas apakah ini merupakan human error atau kesalahan pada SDM, dalam hal ini sopirnya, apakah mengantuk atau sedang melakukan sesuatu saat menyetir. Nah, apakah nanti akan dikategorikan kelalaian? Seandainya itu merupakan kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, ya, maka dia akan dikenakan pasal 338 KUHP dan ancaman kurungan paling lama 15 tahun penjara. Ini harus hati-hati ya bagi pengendara. Jangan melakukan atau jangan pernah melakukan hal-hal lain yang akan mengganggu sewaktu Anda membawa kendaraan baik roda 4 maupun roda 2. Nah, inilah yang terjadi di tol Jombang yang menimpa artis dan suaminya serta keluarganya Vanessa Angel. Nah, Mas Bro, yang kita akan bahas adalah bukan masalah duka cita. Ya, duka citanya kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga almarhum dan almarhumah Vanessa Angel dan suaminya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Yang kita akan soroti adalah ada silang pendapat, ada macam-macam tanggapan ataupun stigma miring. Ada yang mengatakan bahwa ini jalannya begini, ini supirnya ngantuk, supirnya main Instagram sambil nyetir dan lain-lain. Bahkan ada juga yang menghubungkan kepada hal-hal yang gaib. Nah, yang terakhir ini saya sarankan ya supaya jangan dihubung-hubungkan dengan hal-hal gaib. Yang menghubung-hubungkan kecelakaan Vanessa Angel dengan hal-hal gaib adalah orang-orang yang goblok dan bodoh. Itu ya, saya ulangi lagi, orang-orang yang mindsetnya harus digeser. Nggak ada hubungan dengan gaib atau apa ini sudah takdir, ini mungkin kelalaian SDM-nya, ya begitu. Itu analisa dari pihak kepolisian.
Jangan ada statement-statement miring yang mengatakan bahwa ini ada unsur gaib lah, hantu belau. Tapi kalau kelalaian mungkin nanti akan diselidiki ya, serta disidik kalau sudah ketahuan siapa yang lalai, dalam hal ini ya supirnya. Karena pada saat menyetir mobil, kecepatan mobil itu sekitar 235 km per jam. Nah itu kan cukup hebat ya, cukup dahsyat kecepatannya. Kalau kita ngantuk atau ada sesuatu yang kita lakukan di luar konsentrasi menyetir, itu bisa berbahaya. Dan kebetulan jalan tol Nganjuk itu atau tol Jombang itu, ruas Jombang itu lurus sekali, yang bisa berpotensi seseorang nggak konsen bisa ngantuk. Jadi nggak ada unsur-unsur gaib. Wah, ini kadang-kadang manusia ini ada aja gaib lah yang terjadi begini, ada penunggu di sana. Emang ada penunggu, lingkungannya ada warga kan gitu, ada yang lewat itu penunggu. Jadi kalau disebut-sebut itu ininya nggak ada bro, ya. Yang mengupload bahwa ini ada unsur gaib, ininya nggak ada, ya. Gue ingatkan sekali lagi, ininya nggak ada bro, ya. Tolong jangan ada mengkait-kaitkan dengan unsur-unsur gaib ataupun setan, hantu belau, iblis. Oke, kita lanjut. Yang menjadi semacam pertanyaan ya, ini pertanyaan ini penting. Pertanyaan dari KBRI, mungkin para netizen pencinta KBRI, kalau benar dia mengupload atau membuat status di Instagram ya, di Instanya, IG-nya itu supir tersebut sambil menyetir dengan kecepatan 235 km per jam, lebih kurang begitu. Di sebelahnya kan suaminya almarhumah, yaitu Febri yang juga korban. Seharusnya dia melihat itu dilarang dong, ini mungkin. Atau dia nggak menyadari supirnya itu. Nah kalaupun iya, ini supir benar-benar apa ya, keteledorannya sangat kalau dia masih sempat mengupload atau ke IG-nya bahwa dia dengan kecepatan sekian. Itu kan ini apa ini, kok bisa begitu gitu loh. Dan yang lain nggak melarang atau gimana, atau nggak tahu atau gimana lah. Tapi yang jelas ketika dia sudah keluar jalur, dia kalau dia banting ke kanan mungkin dia yang mati. Artinya dengan izin Allah ya, kematian itu dengan izin Allah. Nah mungkin refleks atau apa kita nggak tahu, dia banting kiri, otomatis yang kena suami dari almarhumah Vanessa Angel yang korban juga. Nah sementara ada katanya lagi bahwa salah satu penumpangnya yang meninggal terlempar keluar, apakah Febri-nya atau Vanessa Angel-nya terlempar keluar, berarti tidak pakai safety belt gitu ya. Menurut pihak kepolisian mungkin tidak menggunakan safety belt, buktinya ini masih dalam penyelidikan. Nah, yang berikutnya yang perlu kita bicarakan di sini adalah mengimbau ya kepada seluruh pengendara roda 4 atau roda 2, setiap mau berkendara harus periksa dulu semuanya, olinya, kelengkapan surat-surat, terutama mesinnya, kondisi rem, ya segala sesuatunya harus benar-benar terkondisi, harus benar-benar prima, termasuk SDM atau orang yang akan mengendarai mobil atau motor tersebut harus prima, fit. Kalau ngantuk tidur dulu, baru jalan. Nah, setelah semua prima, baru kita berangkat dengan membacakan sebagai seorang yang beragama. Misalnya muslim, bacalah Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Ya, masalah nanti terjadi juga sesuatu karena itu baru sudah takdir. Tapi karena kelalaian, keteledoran, bermain-main, HP dan sebagainya, sewaktu nyetir, ini jelas-jelas tidak dibenarkan oleh peraturan hukum yang ada di Indonesia. Satu, dan kedua, dalam agama juga tidak boleh hal tersebut dilakukan, karena kita membawa penumpang, membawa orang, ya, dan bisa kalau terjadi sesuatu seperti ini kan bukan hanya merugikan yang di dalam saja yang jadi korban, tapi kendaraan-kendaraan lain juga terganggu dan sebagainya. Nah, KBRI meminta supaya supir yang selamat ini terus terang lah bercerita kepada polisi apa adanya keadaannya dan terimalah ganjaran atau
terimalah hukum yang berlaku di Indonesia. Kalau Anda terbukti nanti bersalah, ya siap-siaplah dengan kena pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, paling lama 15 tahun penjara. Apa-apa, itu konsekuensi sebuah pekerjaan. Oke? Nah, yang selanjutnya lagi adalah kita berharap mudah-mudahan keluarga yang ditinggal tabah menghadapinya, dan si bocah kecil, anak buah hati hasil perkawinan Vanessa Angel dengan Febri Ardiansah, mudah-mudahan nanti ya kalau besar, setelah diceritakan kejadian, bagaimana kronologis kejadian waktu dia berumur sekian, kedua orang tuanya dan dia termasuk mengalami semacam musibah dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dia bisa mengambil hikmahnya, dan Allah menentukan atau mentakdirkan dia masih hidup, mungkin ada sesuatu, itulah hikmahnya, nanti baru tahu. Kalau dipikir-pikir, di sebelah dari Vanessa Angel duduk pembantu rumah tangganya, kenapa enggak ini, kan gitu. Tapi itu semuanya kuasa dari Allah. Allah menentukan, mungkin ada sesuatu, ini masih ditahan dulu, masih diberi kehidupan dulu, yang Vanessa dan suaminya harus berpulang dulu menghadap kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, dari kesimpulan keseluruhan informasi ataupun bincang-bincang kita, walaupun yang satu arah hari ini dari KBRI kepada para netizen yang cinta dan terkangenin, gue mengambil kesimpulan bahwa intinya adalah ketika kamu berkendaraan, apakah roda 2 atau roda 4, jangan lupa memeriksa kelengkapan, kenyamanan, keberesan, kebenaran dari semua unsur-unsur yang ada di dalam mobil, termasuklah mesin, rem, dan sebagainya. Dan samping itu SDM-nya harus kondisi prima. Kalau semua sudah lengkap, kemudian baca doa, silakan berangkat. Oke Mas Bro, mungkin kita cukupkan dulu informasi seputar ataupun rentetan setelah kejadian kecelakaan yang menimpa artis Vanessa Angel beserta suami dan keluarganya. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan dijadikan polemik yang tidak karuan, jangan membuat stigma miring sehingga menghasilkan suatu debat yang enggak karuan. Ya, itu juga tidak disukai dalam agama manapun dan dilarang dalam agama manapun. Oke, sebelum kita tutup informasi ini, jangan lupa subscribe, like, share, and comment channel YouTube KBRI. Semoga ini bisa menjadi bermanfaat untuk kita semua dan diri saya sendiri juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.